Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Syamil Katuzini dengan nomor pokok mahasiswa saya 2421511111114. Saya dari kelas 2024C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika serta mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Sebagai pembuka, saya akan membaca terlebih dahulu 10 ayat surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warrahimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menjelaskan kandungan apa saja yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam urutan mushaf Al-Quran yang terdiri dari 110 surah. Al-Kahfi juga dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dapat melindungi dari fitrah Dajjal. Hal tersebut bersandar pada sebuah hadis sahih yang berasal dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 'asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Asal muasal dari turunnya surat ini berawal dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejumlah tokoh Quraisy berkomplot untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ishaq, dari orang alim besar di Mesir, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas. Quraisy di masa lalu mengutus 2 orang ke Madinah, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadir bin Al-Haris. Utusan ini diminta untuk bertanya pada seorang pendeta Yahudi. Pertanyaannya berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Berbekal kitab suci dari nabi terdahulu, pendeta ini tentu mengetahui ciri-ciri kenabian tersebut. Inilah yang melatar belakangi pengiriman utusan tersebut. Dalam penjelasannya, pendeta Yahudi menyarankan keduanya untuk bertanya tentang 3 hal pada Nabi Muhammad SAW, karena hanya Nabi yang dapat menjawabnya. Pertama adalah kisah pemuda yang bepergian di masa lalu. Kedua ialah kisah pengembara yang melakukan perjalanan ke Maghrib dan Masyrik. Ketiga ialah penjelasan mengenai ruh. Utusan kembali ke tokoh Quraisy. Kemudian para pemuka Quraisy menghadap dan bertanya pada Rasulullah. Rasulullah pun menjawabnya dengan, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu, kaum Quraisy pulang lagi ke rumah. Rasulullah menunggu malaikat Jibril untuk membantu dalam mengajarkan beliau. Namun waktunya begitu lama sehingga membuat Nabi bersedih hati. Barulah malaikat Jibril datang membawa wahyu berupa surat Al-Kahfi, tentunya berisi tentang penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Perihal lamanya turunnya wahyu ini berkaitan langsung dengan teguran terhadap Nabi, karena Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengucapkan insya Allah dalam menanggapi pertanyaan. Meskipun begitu, cinta Allah sangatlah luar biasa terhadap kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menurunkan wahyu berisi penjelasan tersebut, dan ini sekaligus mengukuhkan tentang kenabian dari Nabi SAW.
Fadilah atau keutamaan dari surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini berkaitan dengan turunnya pertolongan, bahkan juga ampunan bagi yang membacanya.